Ban 2251. Roland sebenarnya bisa mengatasinya dengan mudah, tetapi Penny tiba-tiba mengamuk. Karena bertubuh pendek dan berpakaian agak lusuh, dia bersembunyi di antara bangunan dan dengan cepat membuat Roland kehilangan kesabarannya. Penny, namamu Penny, kan? Kalau aku jadi kamu, aku akan bersikap baik dan keluar. Mungkin aku akan membiarkanmu hidup jika aku sedang dalam suasana hati yang baik. Jika kamu terus bersembunyi, keadaan akan menjadi sangat buruk jika aku menemukanmu. Aku sarankan kamu untuk bekerja sama karena aku tidak pernah dikenal sebagai orang yang sabar. Penny bersembunyi di balik tong sampah gelap. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia merasakan Roland semakin mendekat. Dia menggigit bibir bawahnya untuk menahan diri agar tidak terlalu gemetar. Pria itu rela melakukan banyak perbuatan yang memilukan hati demi Tracy dan akan menambahkan tindakan membungkamnya ke dalam daftar tersebut. Namun demikian, Tracy tidak akan membiarkan mereka berhasil semudah itu. Cepatlah, Monica. Aku mungkin tidak akan selamat jika kau terlambat, pikir Penny dalam hati. Lukas merasa semuanya berjalan terlalu lancar, seolah-olah hanya dibutuhkan sedikit usaha. Dia tidak menyangka Tracy akan mengirim seseorang untuk menyerang anggota kru hanya beberapa hari setelah kejadian itu. Mungkin Tracy tidak setenang yang terlihat, yang semakin membuat Lukas bingung mengapa sutradara dan produser sebelumnya menganggapnya bukan tersangka. Bahkan sutradara dan produser pun bingung dengan kelalaian mereka. Mereka telah mengabaikan ancaman yang begitu besar terhadap kru mereka karena Tracy terus melanjutkan jalannya yang tanpa ampun dan berusaha merenggut nyawa orang lain. Mereka semua bergegas menghampiri Penny, berharap mereka tidak tiba terlalu terlambat. Tracy baru menyadari bahwa Penny mengetahui sesuatu, meskipun dia tidak yakin apa yang Penny temukan secara tidak sengaja ketika membuka pintu pada hari yang menentukan itu. Namun, semua orang secara diam-diam memahami bahwa Penny pasti mengetahui sesuatu. Tracy, sebagai pribadi yang kejam dan pantang menyerah, lebih memilih pembunuhan daripada membiarkan mereka lolos. Tracy meletakkan gelas anggurnya dan mengetuk meja dengan tegas. Entah Penny atau bukan, dia bersumpah akan menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Sementara itu, Roland bermandikan keringat. Dia tidak menyangka akan menghadapi begitu banyak kesulitan dalam menangkap gadis mungil seperti Penny. Meskipun Penny berada di dekatnya, dia tidak merasakan jejaknya saat gadis itu berjongkok dan mencoba mengendusnya. Kesabarannya menipis, dan dia tahu bahwa dia akan berisiko terbongkar jika tidak segera mengatasinya. Tracy pasti akan memarahinya jika dia gagal mengatasi Penny. Beberapa kata-kata kasar mungkin adalah masalah terkecilnya. Tracy adalah tipe orang yang suka mengungkit-ungkit luka orang lain, bahkan ketika dialah yang seharusnya paling khawatir. Roland meraung seperti binatang buas, "Di mana kau? Tunjukkan dirimu." Bab 2252. Penny menjadi lebih tenang meskipun Roland marah. Hidupnya berada di tangannya, dan betapapun provokatifnya pria itu, dia hanya bertindak seolah-olah tidak mendengarnya. Selama dia bisa bertahan sampai direktur membawa seseorang untuk menyelamatkannya, dia akan mampu memenangkan perang tanpa harus melakukan apapun. Monica berhenti menangis ketika ia bertemu Lukas. Ia menyeka air mata di wajahnya dan mengikuti Lukas dan yang lainnya untuk mencari Penny. Lukas menjadi lebih tenang ketika melihat ketenangan Monica, karena ia pasti akan menyuruhnya untuk tetap di tempat jika ia terus menangis terseduh-seduh. Lagi pula, dia akan menjadi tidak berguna jika yang dia tahu hanyalah meneteskan air mata. Jika dia benar-benar ingin menyelamatkan teman baiknya, dia harus mempersiapkan diri secara mental dan mencari jejak dengan cermat bersama mereka, dan akan lebih baik lagi jika mereka dapat menemukan bukti yang dapat membuktikan niat secara pasti. "Apakah kamu sudah memeriksa kamar Tracy?" tanya Lukas. Sang direktur merasa dirinya berada dalam posisi sulit. Mereka sebelumnya tidak menganggap Tracy sebagai tersangka, jadi mereka tidak mungkin menggeledah ruang tamunya untuk mencari bukti lebih awal. Lukas tidak memberikan komentar lebih lanjut sebagai tanggapan atas keheningan mereka. Seolah-olah dia sudah mengantisipasinya. Monica kemudian berkata, "Aku perhatikan Penny tampak tidak seperti biasanya setelah meninggalkan rumah Tracy. Tapi Penny sama sekali tidak masuk ke ruangan. Dia hanya berdiri di pintu masuk. Aku ingat sekarang.
Kau memintanya untuk mencari Tracy. Sang sutradara berusaha mengendalikan emosinya ketika menyadari nyawa seseorang terancam karena kelalaiannya. Dia mungkin menggunakan strategi bersembunyi di tempat terbuka. Dia mungkin menyembunyikan bukti di ruang tamu. Sang sutradara kemudian memimpin mereka untuk melakukan pencarian. Lukas menggelengkan kepalanya sedikit. Prioritas sekarang bukanlah mencari bukti, tetapi menemukan anggota kru Anda yang hilang. Menemukannya setidaknya akan membuktikan bahwa Tracy dan yang lainnya memiliki niat jahat, dan Anda juga akan bisa mendapatkan bukti dari situ. Jika dia mati, Anda mungkin bahkan tidak akan bisa mendapatkan sedikit pun bukti. Lagi pula, orang mati tidak bisa bercerita. Monica menutup mulutnya karena kesakitan untuk menahan isak tangisnya ketika mendengar kata mati. Mereka tidak tahu harus melihat kemana dan berlarian seperti ayam tanpa kepala. Apakah kamu ingat apa yang Penny katakan padamu di telepon? Itu panggilan terakhirnya padamu. Pasti sangat penting. Pikirkan baik-baik, nasib sahabatmu ada di tanganmu. Lukas tidak bermaksud menakut-nakuti Monica. Jika seseorang yang penakut dan berhati-hati seperti Penny bisa memilih untuk melakukan panggilan ini pada saat kritis untuk melarikan diri, tampaknya tidak ada alasan baginya untuk mengambil risiko seperti itu kecuali ada bukti atau jika dia telah menemukan tempat untuk bersembunyi. Secara logis, dia bisa saja menunggu sampai keadaan aman, atau mungkin seharusnya tidak perlu memberitahu Monica sama sekali. Aku sudah tidak ingat lagi. Aku hanya ingat mendengar Penny bernapas berat, seperti sedang dikejar. Angin di sana menderu kencang. Kedengarannya seperti dari luar. Ketiga pria dewasa itu mengerutkan kening, karena tahu bahwa informasi yang diberikannya bisa sangat penting. Produser itu berkata, itu menunjukkan bahwa dia mungkin berada di pegunungan. Tapi mengapa dia ingin pergi ke sana? Mereka bingung karena tampaknya tidak ada bukti di pegunungan. Pertimbangan lainnya adalah mungkin tempat persembunyiannya berada di suatu tempat di pegunungan, yang jumlahnya cukup banyak di dekat situ. Monica lalu menyarankan, tidak bisakah kita meneriakkan nama Penny sambil mencarinya di atas sana? Mungkin sudah terlambat saat kita sampai. Lukas meliriknya dengan dingin. Jangan teriakkan namanya kecuali kau ingin penculiknya membunuhnya. Bab 2253. Son kemudian menjelaskan, jika orang itu menyandera Penny, maka dia tidak akan peduli bahwa kita ada di sini. Penny bisa saja mati jika orang itu kehilangan akal sehatnya karena amarah. Kita harus menemukannya, dan secepatnya. Monica mengangguk, meyakinkan mereka bahwa dia tidak akan memberikan ide-ide konyol seperti itu lagi. Dia ingat suara sayap yang melolong, bebatuan yang bergeser, dan yang lebih penting, sesuatu yang terdengar seperti sampah. Kaleng. Saya ingat sebuah tempat dengan kotak-kotak pemilah sampah yang tertutup lembaran besi. Pasti itu yang saya dengar. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa menemukannya, tetapi saya ingat suara seperti kotak yang sangat khas. Monica mungkin akan melewatkan detail itu dalam keadaan normal karena itu hanya suara kecil. Namun, mengingat sifat keadaan darurat tersebut, dia mengingatnya dengan jelas dan bahkan bisa mengatakan bahwa itu terdengar seperti suara tempat sampah. Hanya ada satu tempat di sekitar sini yang memiliki tempat sampah seperti itu. Kalau tidak salah, letaknya di sebelah kiri kita. Produser itu menunjuk ke arah tersebut dengan ekspresi tegas. Mereka semua sudah familiar dengan daerah itu karena sutradara pernah membawa sebagian besar aktor ke sana selama syuting. Tidak ada yang menyangka sesuatu yang begitu serius akan terjadi dalam keadaan seperti itu. Mari kita berpencar. Semakin cepat kita menemukan Penny, semakin baik. Situasi hanya akan semakin berbahaya seiring waktu. Sutradara dan produser menuju ke arah yang sama sementara Monica mengikuti Lukas dari dekat. Tolong kendalikan suaramu. Meskipun kau takut, kau tidak boleh berteriak atau membuat siapapun curiga. Mengerti. Nada merendahkan Lukas sedikit membuat Monica gelisah, tetapi ia harus menahannya demi memastikan hal itu untuk saat ini. Saya mengerti, Tuan Lukas, gumamnya. Lukas tidak terlalu memikirkannya. Dia membutuhkan wanita itu untuk tetap tenang, dan setidaknya wanita itu tidak boleh menghalanginya. Penny menggigil di balik tempat sampah dalam kegelapan. Di bawah lindungan kegelapan,
dia dengan hati-hati menggerakkan kakinya yang mati rasa dan mencoba pindah ke tempat yang lebih aman. Namun, dia tanpa sengaja menginjak beberapa batu, dan suara itu membuatnya menonjol di pegunungan yang tenang itu. Roland tertawa terbahak-bahak. Hehehe, kena kau, Penny. Aku datang. Kenapa kau harus keras kepala? Kalau kau menungguku di sana, aku janji akan cepat. Tapi kau tidak mendengarkan. Kau telah membuang banyak waktuku untuk mencarimu, jadi aku tidak punya pilihan selain melampiaskan amarahku padamu. Hahaha. Roland telah mencarinya di gunung yang sepi itu untuk waktu yang lama dan tidak menyangka dia akan bersembunyi di belakangnya. Urat-urat di dahinya berkedut, dan dia menyeringai jahat sambil mematahkan buku-buku jarinya. Pada saat itu, dia tidak bisa memastikan apakah lonjakan kegembiraannya disebabkan oleh penyelesaian tugas yang diberikan oleh Tracy atau antisipasi untuk segera melampiaskan amarahnya pada Penny. Saat menjalankan tugas Tracy, dia melakukannya semata-mata karena merasa berada di posisi yang sama dengannya. Dia akan melakukan apapun yang diminta Tracy. Entah mengapa, ada rasa gembira saat dia memegang leher Penny yang rapuh dan membayangkan napas Penny perlahan-lahan terkuras. Dengan pemikiran itu, Roland melangkah perlahan dan mengancam ke arah Penny. Bab 2254. Penny merasakan Roland mendekat karena setiap langkahnya seolah bergema di hutan bersamaan dengan suara gemerisik daun. Karena takut menimbulkan suara, Penny menutup mulutnya rapat-rapat. Cepatlah, desak Lukas. Ia mampu mendaki gunung dengan cepat berkat kakinya yang panjang. Namun, Monica kesulitan mengimbangi dan terengah-engah. Meskipun demikian, ia ragu untuk meminta Lukas memperlambat langkahnya hanya karena Lukas siap menyelamatkan temannya. Lukas bergerak maju tanpa memeriksa apakah orang lain mengikutinya. Dengan cemas, Monica terus maju dan mulai mendaki gunung dengan susah payah. Setelah mencapai puncak, Lukas tiba-tiba berhenti dan memberi isyarat kepada yang lain untuk berhenti. "Ada apa?" tanya Monica dengan hati-hati. Lukas merasakan gerakan yang samar. Monica menahan napas dan bertanya-tanya apakah itu Penny. "Ke sebelah kiri kita. Ayo," perintah Lukas sebelum berbelok ke kiri. Dia mendengar seorang wanita bergelut, dan dia yakin itu Penny yang sedang bersama penyerang. Penny, yang kelelahan karena bersembunyi di pegunungan, ditemukan oleh Roland. Ia meronta-ronta saat Roland menutup mulutnya dan mencekiknya. Namun, Roland, sebagai petugas keamanan, jauh lebih kuat darinya. Saat ia hendak menyerah, ia mendengar suara dari arah lain, yang membuat Roland segera menyeretnya kembali karena takut. "Apakah ada seseorang di sini untuk menyelamatkan saya?" Serangkaian gambar yang tidak jelas memenuhi pikirannya. Dia sangat bersyukur telah berteman dengan Monica, dan dia tidak menyesal telah menghubunginya sebelum kejadian itu. Ketika dia memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Monica, dia menyesal karena mungkin tidak ada kesempatan baginya untuk mengucapkan selamat tinggal dengan layak kepada Monica. Jika diberi kesempatan, dia tidak akan ragu untuk bergabung kembali dengan kru dan bertemu Monica lagi, meskipun telah kecewa dengan dinamika industri tersebut dan menempuh jalan yang berbeda dari yang diinginkannya. Di bidang di mana koneksi tidak penting dan interaksi ditentukan oleh ketenaran atau kekayaan, keputusan untuk berinteraksi dengan seseorang didasarkan pada nilai yang dapat diberikan orang tersebut. "Penny!" teriak Monica dan bergegas maju begitu melihat Penny. Roland, menyadari bahwa situasinya tidak menguntungkan baginya, mengancam, "Jangan mendekat jika kau ingin dia tetap hidup." Lukas mengerutkan kening sambil menahan Monica dan memperingatkan, "Jangan bertindak gegabah." Dia memandang pria itu sebagai orang yang hampir membunuh Melody. "Apa yang kau inginkan?" tanya Lukas. Roland berpura-pura tenang. Dia tahu siapa Lukas, tetapi tidak tahu mengapa Lukas ada di sana. "Apakah ini berarti aku bisa menuntut apapun yang aku inginkan?" tanyanya, mengisyaratkan keinginan untuk bernegosiasi daripada menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Bab 2255. Lukas mengerutkan kening dan mengambil posisi bernegosiasi. "Saya yakin saya bisa memenuhi keinginan Anda. Bagaimanapun, masyarakat kita diatur oleh hukum. Apakah Anda pikir Anda punya kesempatan untuk melarikan diri jika Anda membunuhnya? Saya juga perlu mengingatkan Anda bahwa saya, dan wanita ini, adalah dua saksi.
Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda di sel penjara yang gelap jika Anda melanjutkan rencana Anda. Saya sarankan Anda mempertimbangkan apakah Anda lebih memilih untuk membuat kesepakatan dengan saya atau menghabiskan seumur hidup di balik jeruji besi. Lubang hidung Roland mengembang karena terprovokasi oleh sikap merendahkan Lukas. Aku tahu kau orang penting, Tuan Lukas, tapi kaulah yang ingin menyelamatkannya. Nyawanya ada di tanganku, jadi akulah yang akan mengambil keputusan. Dengarkan apa yang kukatakan, dan jangan membuatku kesal dengan ekspresi sokmu itu. Aku bukan orang bodoh. Jantung Monica berdebar kencang. Dia bisa melihat tendangan Penny melemah di bawah cengkeraman Roland. Lepaskan Penny dulu, lalu kita bisa membicarakan tuntutanmu. Kami di sini bukan untuk memprovokasimu. Yang kami inginkan hanyalah membahas ini denganmu. Tolong lepaskan dia, dan kita akan melanjutkan pembicaraan kita. Roland melirik Penny, mengira dia sudah mati. Dia segera melepaskannya, tetapi kemudian menariknya kembali dengan memegang bahunya. Jangan mendekat. Aku akan memastikan dia selamat jika kau tidak menghubungi polisi. Tolong mengerti bahwa aku sebenarnya tidak pernah ingin melakukan ini, tetapi aku punya alasan untuk melakukannya. Roland panik, dan pikirannya kacau. Pernyataannya tampak tidak konsisten karena ia menunjukkan kesombongan di satu saat dan rasa iba di saat berikutnya. Lukas mengerutkan kening saat ia berusaha memahami niat pria itu. Setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan masing-masing, tetapi tidak semua orang memilih jalan buntu seperti Roland. Tidak ada hal yang cukup serius untuk membenarkan pengambilan nyawa manusia, dan tidak ada yang bisa membenarkan penargetan Penny padahal dia bahkan tidak pernah menyinggung perasaan Roland. Monica berusaha menenangkan emosi Roland. Oke, mari kita semua mencoba memahami situasi masing-masing. Katakan apa yang kamu inginkan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Meskipun Monica tahu bahwa dia hanya bisa mengatakan semua itu karena Lukas bersamanya, dia mengerti bahwa nyawa Penny lebih penting daripada segalanya. Dia menyingkirkan harga dirinya untuk mencoba menenangkan suasana hati penculik itu. Karena Lukas tetap diam, dia memutuskan untuk memulai dialog dengan penculik itu. Sementara itu, Lukas akan dengan sabar menunggu kesempatan untuk menundukkan penculik itu pada saat yang tepat. Oh, kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan? Kau mencoba menipuku, membujukku untuk membebaskan Penny, lalu memenjarakanku. Kalian para wanita semuanya sama. Dia meneriakkan kata-kata itu dengan marah, dan Monica melihat tanda-tanda patah hati. Aku tahu ini pasti sulit bagimu. Mungkin ada wanita lain yang menyakitimu. Tapi tidak bijaksana untuk menghakimi semua wanita hanya karena satu wanita. Mengapa kamu tidak menceritakan apa yang terjadi kepada kami? Kami mungkin bisa membantumu. Lagi pula, jika kamu sudah disakiti oleh seorang wanita, kamu tidak seharusnya memaksakan diri untuk menempuh jalan yang tidak bisa kembali. Dia hanya akan menertawakanmu. Kamu sendirilah yang dapat menentukan jalan hidupmu. Tidak perlu menghancurkan hidupmu karena hal ini. Roland menatap tangannya dengan linglung setelah mendengar perkataan Monica. Apa yang sedang aku lakukan? Pikirnya dalam hati. Bab 2256. Apakah aku benar-benar akan mengorbankan seluruh hidupku untuk seorang wanita yang tidak pernah sekalipun membalas kasih sayangku kecuali jika dia ingin mendapatkan sesuatu dariku? Tapi, aku sudah melakukan begitu banyak hal untuknya. Sebelumnya, karena prihatin dengan perlakuan tidak adil yang diterima Tracy di lokasi syuting, Roland membantunya menghadapi Melody. Sedangkan untuk Penny, dia memutuskan untuk mengurusnya, karena dia tidak ingin Tracy mengotori tangannya. Namun, Tracy memperlakukannya lebih buruk dari sampah. Dia sama sekali tidak mencintainya. Baru pada saat itulah dia menyadari sepenuhnya fakta ini. Selain itu, dia berencana untuk mencelakai seorang gadis muda di pegunungan terpencil dan hutan tua ini demi Tracy, padahal kemungkinan besar gadis itu sedang berada di rumah menikmati anggur merah. Seolah-olah semua rencana jahat itu tidak ada hubungannya dengan Tracy. Dia telah menghancurkan hidupnya. Tidakkah kau merasa menyedihkan karena membuang seluruh hidupmu untuk wanita seperti itu? Lukas berbicara pada saat yang tepat. Roland langsung menatapnya tajam. Apa kau tahu? Kau tidak mengerti betapa aku mencintainya. Aku bisa menyerahkan segalanya untuknya.
Kalian orang kaya tidak akan pernah mengerti perasaan kami. Oh, begitukah? Tapi apakah dia juga mencintaimu? Roland yang biasanya tegas terdiam saat mendengar pertanyaan Lukas. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena jauh di lubuk hatinya ia tahu bahwa Tracy tidak pernah mencintainya. Paling-paling, ia hanyalah pesuruh baginya. Dengan kecantikan dan statusnya sebagai bintang besar, banyak orang menyukainya. Apa artinya dirinya dibandingkan dengan mereka? Dia memandangku dari atas. Dia seperti bintang di langit, sesuatu yang tidak akan pernah bisa diraih oleh orang sepertiku seumur hidupku. Bisa mengamatinya dari jauh saja sudah cukup bagiku. Roland menghela napas seolah meratapi cintanya, tetapi apa yang Lukas katakan selanjutnya langsung menghancurkan persepsinya tentang cintanya. Oh, sudahlah. Berhentilah membuat dirimu terdengar seperti kekasih terhebat yang pernah ada. Apakah kamu benar-benar berpikir cintamu begitu mulia? Mata Roland tampak memancarkan kobaran amarah. Ia berharap bisa saja melempar Penny ke tanah dan mencabik-cabik wajah jelek pria kaya di depannya itu. Apa yang kau katakan? Tentu saja orang kaya dan berprivilege sepertimu tidak bisa mengerti. Hah? Apa kau tuli atau bagaimana? Kubilang, berhentilah menganggap cintamu itu mulia dan menggunakannya sebagai alasan untuk ketidakmampuanmu. Monica menggenggam tangannya erat-erat, khawatir kata-kata Lukas akan memprovokasi Roland dan menyebabkannya menyakiti Penny. Namun, Roland tampaknya telah mengalihkan fokusnya dari Penny ke Lukas setelah diprovokasi. Jika kau benar-benar mencintai seorang wanita dan merasa tidak pantas untuknya, kau seharusnya berusaha lebih keras untuk menjadi lebih baik, daripada mengungkapkan cintamu yang merasa benar sendiri di tempat seperti ini. Roland belum pernah memikirkan hal itu sebelumnya, jadi dia terkejut sesaat oleh pernyataan Lukas. Kau pasti bercanda, kan? Apa kau pikir semua orang punya hak istimewa seperti kalian orang kaya? Hanya orang sepertimu yang bisa dengan mudah mengatakan hal-hal seperti itu. Kenyataannya, kami tidak bisa mencapai semua itu. Lagi pula, kau hanya akan menjadi orang biasa jika tidak memiliki nama keluarga di belakangmu. Lukas terkekeh pelan. Dia sudah sering mendengar komentar seperti itu sejak kecil, dan selama bertahun-tahun, dia sudah bosan mendengarnya. Apa yang kau tertawaan? Bukankah itu benar? Aku bisa melakukan apapun yang kau bisa jika aku memiliki latar belakang yang sama denganmu. Geram Roland. Tiba-tiba, dia mengeluarkan pisau kecil dan mengayunkannya sembarangan, seolah-olah ingin menusuk Lukas. Bab 2257. Benarkah itu yang kau pikirkan? Lihatlah aku, lalu lihat dirimu sendiri. Apakah kau benar-benar percaya bahwa jika kau berada di posisiku, kau bisa mencapai tingkat kesuksesan yang sama sepertiku? Tanya Lukas terus terang. Alasan dia mencapai kesuksesannya adalah karena dia telah mengerahkan upaya yang jauh melampaui orang biasa. Ketika ia memulai bisnisnya sendiri, ia bahkan tidak menggunakan nama Rivera. Orang-orang bahkan tidak tahu nama keluarga aslinya, jadi bagaimana mungkin ia bisa memanfaatkan pengaruh keluarganya? Setelah berhasil mendirikan perusahaannya sendiri, ia kembali ke keluarganya untuk mewarisi bisnis keluarga, dan ia sarani meningkatkan nilai saham perusahaan tersebut dengan perusahaannya sendiri. Tidak setiap pewaris atau ahli waris dapat mencapai apa yang telah dicapai Lukas. Dia berani berbicara seperti itu karena dia memiliki kepercayaan diri untuk membuktikannya. Melalui kerja kerasnya sendiri, dia telah mengumpulkan begitu banyak pengaruh di dunia bisnis sehingga sepatah kata darinya dapat menimbulkan dampak di berbagai industri. Oleh karena itu, Lukas memandang rendah pria seperti Roland, yang hanya tahu cara mendapatkan apa yang diinginkannya dengan menyakiti wanita yang rentan. Dia tidak akan repot-repot berbicara dengannya jika bukan karena kebutuhan untuk mencari tahu siapa yang menyakiti Melody. Dia sungguh percaya bahwa pria seperti Roland adalah sampah masyarakat. Omong kosong. Berhentilah menyanjung diri sendiri. Jika aku memiliki kekayaan sebanyak itu, aku pasti bisa mencapai kesuksesan yang sama. Momen ketika Roland memaki Lukas mungkin adalah puncak dari seluruh hidupnya. Dalam keadaan biasa, dia bahkan tidak akan berani mengangkat kepalanya untuk melihat tokoh penting seperti Lukas, apalagi berbicara seberani itu. Namun, dengan Penny sebagai sandarannya, dia merasa berhak untuk bersikap seberani yang dia inginkan. Monica merasa cemas,
takut akan kesalahan kecil yang dapat membahayakan Penny. Ia tidak berani memprovokasi Roland dan mencoba meredakan situasi, dengan berkata, "Roland, jangan dengarkan dia. Situasi setiap orang berbeda, jadi wajar jika tidak semua orang bisa sehebat dia." Roland hanya mencibir. Kesadaran itu menghantamnya, mungkinkah Tracy tidak pernah menganggapnya serius selama ini karena ia kurang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Dalam benaknya, semua wanita sama saja. Mereka mungkin mengucapkan kata-kata menenangkan seperti Monica, tetapi akan selalu memilih pria seperti Lucas daripada dirinya. Hentikan sandiwara ini. Apa kau pikir aku tidak tahu bahwa kalian para aktris hanya tertarik pada mereka yang punya uang dan kekuasaan? Kalian para aktris begitu tergila-gila pada mereka sampai-sampai kalian menganggap kentut mereka seperti parfum. Sejak memasuki industri hiburan, Monica belum pernah mengalami penghinaan seperti itu. Di bawah kegelapan malam, ia merasakan wajahnya memerah karena malu. Tidak, kau salah. Aku tidak seperti itu. Jangan samakan semua wanita, pinta Monica, tetapi Roland mengabaikannya dan menyeret Penny pergi. Apakah kamu tidak menginginkan kesempatan untuk meraih kesuksesan? Kesempatan itu ada tepat di depanmu sekarang, timpal Lucas dengan suara berat. Roland terkejut. Terlepas dari kebenciannya yang tampak terhadap orang kaya, dia akan dengan senang hati menerima uang jika ditawarkan kepadanya. Apa maksudmu? Apa kau mencoba menyuapku? Lucas mengangguk. Ya, tepat seperti yang kau katakan. Aku menawarkanmu kesempatan sekarang. Aku bisa memenuhi apapun yang kau inginkan. Tapi sebagai gantinya, kau harus melepaskan wanita yang ada di tanganmu. Lucas memberikan pilihan yang sangat menggoda di hadapan Roland. Kata-kata yang diucapkan Lucas sebelumnya terngiang di benak Roland. Akankah Tracy tetap memandang rendah dirinya jika ia berkuasa dan berpengaruh? Jawabannya tampak jelas. Bab 2258. Hanya orang bodoh yang akan memutus jalur pelariannya. Roland langsung mengangguk. Baiklah, kau ingin menyuapku? Ya. Kalau begitu hargaku $15 juta tunai. Selain itu, belikan aku mobil sport, dan atur agar aku segera meninggalkan negara ini. Monica memutar bola matanya dalam hati. Pria ini adalah perwujudan keserakahan. $15 juta tunai. Bisakah dia membawa sebanyak itu? Katakan saja kau miskin tanpa mengatakannya secara langsung. Aku akan memberimu maksimal $250.000 tunai. Sisanya akan ditransfer ke rekeningmu. Kalau tidak, dengan uang tunai sebanyak itu, kau tidak akan bisa membawanya, balas Lucas. Setelah memikirkannya, Roland merasa alasan Lucas masuk akal, jadi dia mengangguk. Baiklah, sekarang kalian berdua perlahan-lahan mendekatiku. Aku perlu memastikan aku bisa meninggalkan tempat ini. Saat kedua pihak perlahan bertukar posisi, mereka tidak dapat mengantisipasi bahwa Son dan produser akan tiba-tiba muncul pada saat itu. Roland, bagaimana mungkin itu kamu? Mereka berdua sangat terkejut. Mereka menyewa 2 instruktur selam bersertifikat untuk bertindak sebagai petugas keselamatan guna memastikan keselamatan Melody. Tak seorang pun bisa menduga bahwa salah satu petugas keselamatan tersebut ternyata adalah pelaku. Selain itu, dia menyandera Penny. Alasan dibaliknya tidak diragukan lagi terkait dengan insiden yang terjadi hari itu. Roland merasa malu dan menundukkan kepalanya ketika mendengar suara Son. Son mengetahui beberapa hal yang terjadi antara Roland dan Tracy. Saat itu, ia bahkan menasihati Roland untuk tidak mencurahkan seluruh perasaannya pada wanita seperti Tracy. Roland tahu bahwa Son menawarinya pekerjaan sebagai petugas keamanan sebagian karena dia sudah menganggur cukup lama. Maaf, aku juga tidak bermaksud agar semuanya jadi seperti ini. Roland meminta maaf dengan nada menyesal. Melihat Roland hampir mengamuk, sang produser segera turun tangan. Pasti ada alasan kau melakukan ini. Kita berteman, jadi kenapa kau tidak memberitahu kami jika kau sedang mengalami kesulitan? Roland tidak tahu harus berkata apa. Semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Dia tidak akan berakhir dalam situasi seperti ini jika dia tidak bertemu Tracy atau menutup mata dengan berpura-pura kram terhadap apa yang terjadi pada Melody hari itu. Diam, kalian semua, diam saja. Maafkan aku, sudah terlambat sekarang,
jadi aku tidak bisa berbalik lagi. Minggir. Dia mengarahkan pisau ke arah mereka. Pergi ke sana. Aku harus turun dari gunung. Semua orang mengangkat tangan mereka. Baiklah, baiklah. Kami akan melakukan seperti yang kau katakan. Hanya saja jangan melakukan hal-hal gegabah, kata Son dengan tenang. Roland, kami selalu memperlakukanmu seperti saudara. Ketika kru membutuhkan orang, kami langsung memanggilmu. Lagi pula, pikirkan ibumu yang sudah lanjut usia yang menunggumu pulang. Dia ingin membujuk Roland untuk meletakkan pisau itu dan juga untuk benar-benar mempertimbangkan masa depannya sendiri. Ibu Roland yang sudah lanjut usia akan sangat sedih jika ia sampai menyakiti Penny. Ia tidak bisa egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Tangan Roland mulai gemetar saat membayangkan ibunya yang sudah lanjut usia menunggunya di rumah. Aku juga tidak mau melakukan ini. Aku benar-benar tidak mau melakukan ini. Dia memaksaku. Lukas sangat membenci Roland. Pertama, dia berbicara tentang ketidakadilan yang dihadapinya, dan kemudian dia menyalahkan semuanya pada wanita yang dia klaim cintai. Siapa lagi yang bisa memaksanya melakukan semua ini jika dia tidak mau? Pada akhirnya, itu semua karena ketidakmampuannya. Dia hanya menyalahkan orang lain untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Ia tidak menyadari bahwa penguasa takdirnya sendiri bukanlah orang lain. Dengan kata lain, ia tidak punya siapapun untuk disalahkan selain dirinya sendiri. Bab 2259. Belum terlambat untuk berbalik sekarang. Ibumu masih menunggumu pulang, Son terus membujuk. Namun, pikiran Roland tertuju pada uang tunai yang dijanjikan Lukas dan rute pelarian yang telah diaturnya. Dia tidak berniat untuk berbalik. Simpan saja, tidak ada jalan kembali bagiku sekarang. Mungkin aku akan menjadi orang yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Lalu dia menyerbu ke arah Son dan yang lainnya dengan pisau terangkat tinggi. Lukas dengan cepat berlari ke arahnya, dan sebelum Roland sempat bereaksi, ia sudah berulang kali memaksanya mundur. Dalam proses tersebut, Roland tanpa sengaja melonggarkan genggamannya pada tangan Penny. Monica dengan cepat berlari untuk menangkap Penny. Sementara Son dan sang produser segera bergegas membantu Lukas. Roland mengira Lukas hanya pandai menggertak tanpa tindakan nyata, tetapi sebelum ia sempat melayangkan pukulan, Lukas sudah menyerang sisi tubuhnya. Setelah beberapa pukulan, Roland terpaksa mundur berulang kali, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Marah dan malu, Roland mengayunkan pisaunya ke arah Lukas sambil berteriak, "Kalian semua mati saja. Kita semua akan mati bersama." Lukas mengerutkan kening, menghindar beberapa kali. Dia hendak menendang pisau itu ketika tiba-tiba Roland yang tampak lemah menusuknya di perut. "Aku tak akan pernah membiarkanmu menangkapku," gumam Roland. Monica, yang menyaksikan dari samping, terdiam. Bagaimana mungkin Roland begitu pengecut? Siapa yang mau bersama orang seperti dia? Lukas terjatuh ke tanah, dan Son dengan cepat menghampirinya sambil mengerutkan kening. Cedera Lukas tidak terlalu parah, dan dia berhasil menendang pisau itu jauh. Hal itu segera dianggap sebagai barang bukti. Son tidak mengerti mengapa pria yang cakap seperti Roland akan mengorbankan hidupnya begitu saja. "Apakah kau bekerja atas perintah Tracy? Aku tahu kau tidak menyimpan dendam terhadap Penny. Apakah dia yang menyuruhmu melakukan ini?" tanya Son. Namun, sejak ditangkap, Roland tiba-tiba berperan sebagai kekasih yang hebat, menolak menyebutkan nama Tracy. "Saya melakukan semua ini sendiri. Jika Anda ingin menangkap seseorang, tangkap saya. Dia tidak bersalah," tegasnya. Semua orang cukup yakin bahwa Tracy terlibat. Bahkan jika Roland tidak mengungkapkan namanya, mereka memiliki arah untuk penyelidikan mereka. Selain itu, membawa Penny ke rumah sakit jauh lebih penting karena dia diserang karena alasan yang berkaitan dengan rahasia yang tidak ingin diungkapkan Tracy. Malam itu, puncak gunung itu ramai seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Melody terbangun, dia melihat Lukas terkulai di tempat tidurnya. Mantelnya berantakan dan penuh lumpur, membuatnya bertanya-tanya kemana Lukas pergi. Dia menatap Lukas yang tidur agak tidak nyaman tetapi tampak sangat tenang. Dia enggan membangunkannya.
Ia tak bisa menahan diri untuk berpikir betapa indahnya jika mereka selalu bisa bergaul dengan damai seperti ini. Ia tidak ingin selalu berselisih dengan Lukas jika memungkinkan. Dia jelas peduli padanya, jadi mengapa mereka harus bertengkar? Akan jauh lebih baik jika Lukas bisa sedikit lebih memperhatikan perasaannya. Ketuk, ketuk, ketuk. Lukas langsung terbangun mendengar suara ketukan di pintu. Melody segera menutup matanya, berpura-pura masih tidur. Lukas membuka pintu dan berbicara pelan kepada Patty di luar, tenangkan suaramu. Dia masih tidur. Baik, Tuan Lukas, tetapi sudah waktunya untuk pemeriksaan darah paginya. Saya perlu mengambil sampel darahnya. Bab 2260. Saya akan mencoba melakukannya setenang mungkin. Karena itu untuk pemeriksaan medis, Lukas tidak keberatan. Dengan mengerutkan kening, dia membawa Patty ke samping tempat tidur Melody tepat saat Melody menggosok matanya untuk bangun. Oh, Anda sudah bangun, Nona Melody. Untunglah, saya perlu mengambil sampel darah Anda. Anda dan suami Anda bisa kembali tidur setelah itu. Melody mengangguk malu-malu dan tidak berani menatap mata Lukas, yang berdiri di samping tempat tidurnya. Diam-diam dia telah menatap wajah Lukas yang sedang tidur selama lebih dari setengah jam. Lukas menatap lekat-lekat tangan Patty saat ia mengambil darah dari Melody. Begitu alis Melody berkerut, ia tak kuasa berkata, "Tidak bisakah kau lebih lembut?" Melody sedikit terkejut. Ia bertukar pandang dengan Patty. Sebenarnya, Patty sudah bersikap lembut. Hanya saja, pasti akan ada sedikit rasa tidak nyaman saat jarum memasuki pembuluh darah. Melihat Lukas tampak khawatir dan wajahnya memerah, Melody harus menjelaskan, "Aku baik-baik saja. Tidak terlalu sakit, dan Patty melakukan yang terbaik yang dia bisa." Patty juga tidak marah. Dia mengerti bahwa beberapa anggota keluarga cenderung terlalu cemas tentang orang yang mereka cintai. Dia dengan cepat menempelkan kapas ke lengan Melody sebelum pergi agar tidak menjadi orang ketiga yang mengganggu. Setelah Patty pergi, Lukas duduk di samping tempat tidur Melody, tangannya yang besar menekan dan menggosok kapas. Melody akhirnya menyadari ada yang aneh dengan ekspresinya. Dia menatap kosong luka tusukan di lengannya. Kelihatannya memang menyakitkan, tapi sebenarnya tidak berbeda dengan gigitan nyamuk, katanya pelan. "Jangan berbohong padaku. Bagaimana bisa sama? Kamu harus segera memberitahuku jika kamu terluka di kemudian hari." Melody mengangguk. "Apa yang terjadi semalam?" Lukas meliriknya lalu menundukkan kepala, tampak ragu apakah akan memberitahunya atau tidak. "Apakah ini ada hubungannya denganku? Apakah sesuatu terjadi di lokasi syuting?" Tanya Melody dengan cemas. Lukas tidak yakin harus berkata apa padanya. Dia sendiri terluka, namun dia masih punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain di lokasi syuting. Dia benar-benar tidak mengerti daya tarik aneh dari tempat itu. "Jangan khawatir. Selain kamu, tidak ada kejadian apapun di lokasi syuting. Kami baru saja menangkap seorang tersangka yang kami duga adalah orang yang melukaimu, dan kami telah menemukan beberapa petunjuk melalui dia." Jantung Melody berdebar kencang. Dia mengira tenggelamnya adalah kecelakaan, jadi dia tidak terlalu memikirkannya ketika Lukas mengatakan akan menyelidikinya. Dia tidak pernah menyangka seseorang ingin menyakitinya. Dia takut mendengar hasil ini. Dia tidak mengerti mengapa seseorang akan melakukan hal sejauh itu untuk menyakitinya. Apakah dia begitu menjijikkan? Lukas bisa mengetahui apa yang ada di pikirannya hanya dengan melihat ekspresinya. "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Ingat saja, kamu adalah korban di sini, dan kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Aku akan mengurus sisanya dan memberitahumu nanti." Kata-kata Lukas seperti penambah kepercayaan diri bagi Melody. Kehangatannya tersalurkan kepadanya melalui tangan mereka yang saling berpegangan, memberinya kenyamanan yang lebih besar. Melody bangun pagi-pagi sekali dan segera mendapati dirinya berkedip, menandakan dia akan tertidur lagi. Tidak heran, karena dia sedang dalam kondisi terlemah. Istirahat lebih banyak hanya akan bermanfaat baginya. Lukas bangun dan pergi setelah memastikan Melody tidur dengan tenang. Dia mengemudi ke lokasi syuting, tahu bahwa hanya ketika dia sendirian dia bisa tenang dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam sebelumnya polisi telah menahan Roland tanpa memberitahu siapapun,
dan mengurungnya di lokasi syuting. Son tidak mengerti mengapa Roland, yang dianggapnya sebagai teman baik, akan menghancurkan hidupnya sendiri seperti itu. Apakah semua itu demi Tracy? Tracy memandang rendah orang biasa, dia sombong dan hanya tertarik pada pria dengan status sosial tinggi. Roland, yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, seharusnya menyadari hal ini. Namun, dia menolak untuk mempercayainya dan bersikeras mengorbankan seluruh hidupnya untuknya.